ingkur ing akara akarana karenan marati siwi sinawung rasmining kidung sinupa sinu karata breka karata pakartine ngelmu luhur kang tumraping tanah Jawa agama hageming haji والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Baik, terima kasih kami ucapkan para bapak, para ibu, saudara-saudara sekalian, warga, masyarakat Solo dan sekitarnya. Bersama suluk tajuk Menara, malam hari ini juga hadir di tengah-tengah kita. Kami panggil untuk berkenan duduk di panggung utama. Yang pertama, Sosiawan Budi Silistio. Ini lebih dikenal dengan Sosiawan Lea dari Surakarta. Yang kedua, juga hadir di tengah-tengah kita, Hartawan Chandra Malik atau Gus Chandra Malik, sastrawan, pengasuh Pasuluan Tarekot dari Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Acara malam hari ini akan dipandu oleh beliau, Kang Dr. Abdul Jalil, akademisi dan budayawan Menara Kudus. Kepada beliau, terkhusus kepada Kang Jalil, kami mohon untuk berkenan memandu acara pada malam hari ini. Terima kasih. Halafu minkum. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang hadir di forum ini, malam hari ini salah satu side event Porseni PBNU tahun 2023 dalam rangka memperingati 1 abad berdirinya NU. Suluk tajuk Menara Kudus menghadirkan tampilan-tampilan sholawat untuk merayakan kebahagiaan Indonesia. Sebagai pembuka, mohon
kami akan memperkenalkan sebuah sholawat yang diciptakan khusus untuk merayakan kemerdekaan Indonesia. Sholawat ini diciptakan oleh cucu Sunan Kudus ke-14 Kiai Haji Raden Asnawi. Sholawat ini diberi nama Sholawat Indonesia Raya Aman. Inilah Sholawat Indonesia Raya Aman, aransemen Suluk Tajuk Menara. Kudun jaga mring pakarti ati tansah nrimo miarsa pitutur bace barang pola dan tekno صل على رسول لمحمد سر العلا والأنبياء والمرسلين الغر خاص من يا رب صل على الرسول محمد سر العلا والأنبياء والمرسلين ذا الغر ختما أولا يا رب صل على الرسول محمد سر العلا والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا
يا رب نور قلبنا بنور قرآن جلا وافتح لنا بدرسنا وقراءة ترتنا يا رب صل على الرسول لمحمد سر العلا والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا وارزق بفهم الأنبياء لنا وأياما تلا ثبت به إيماننا دنيا وأخرى كاملا يا رب صل على الرسول لمحمد سر العلا والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا Bapak Ibu sekalian, itulah lagu Indonesia Raya Aman karya Kiai Haji Raden Asnawi untuk menyambut kemerdekaan Indonesia.
Setidaknya ada dua kata kunci dalam sholawat Indonesia Aman ini. Yang pertama adalah sirril ula, bahwa kemerdekaan itu adalah rahasia sebuah kebahagiaan, rahasia sebuah kehormatan. Nah, ini di samping kiri saya ini ada Gus Chandra yang nanti bisa membantu saya, bisa membantu kita semuanya untuk ngudari ada apa kemerdekaan itu kok disebut sebagai sirril ula. Ini perlu kita eksplorasi bersama-sama bahwa ada rahasia besar di dalam kemerdekaan itu. Lalu ujung dari sholawat ini dan ini Bapak Ibu sekalian bisa dicek, satu-satunya sholawat karya ulama Indonesia yang mencantumkan kata Indonesia di dalam teks sholawatnya hanya sholawat ini. Bisa dicek Gus Chandra. Jadi satu-satunya sholawat yang di dalam teksnya mencantumkan kata Indonesia hanya sholawat Indonesia Aman karya Raden Asnawi. Oleh karena itu bahwa sirril ula itu harus berujung pada keamanan Indonesia. Tidak mungkin orang bisa bahagia, tidak mungkin orang bisa hidup senang, tidak mungkin kita bisa berbangsa secara baik jika tidak ditopang oleh keamanan. Oleh karena itu di akhir teks sholawat ini adalah aman 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 Indonesia Raya aman. Monggo gitu Bu Sandra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebagai awal saya menyampaikan rasa syukur yang sebesar-besarnya kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita, khususnya saya dengan keluarga besar Menara Tajuk ya, Tajuk Menara Kudus, suluk Tajuk Menara Kudus, karena merupakan kehormatan yang luar biasa untuk kembali diminta hadir dalam kebahagiaan ini. Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gini Gus Jalil, memang kekhasan dari NU itu pesertanya tidak semuanya tampak, dan jumlah yang tidak tampak selalu lebih banyak daripada yang tampak, jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Kalaupun kemudian tidak tampak tapi bisa keplok-keplok, lah itulah karomah dari Gus Jalil. Begini Gus, kemerdekaan ya walaupun cinta itu bukan kemerdekaan, tapi rindu itu layak diperjuangkan. Iki filosof cinta gitu ceritanya. Ya. Nah, kita ini apakah sudah mencapai kemerdekaan itu sendiri? Apa makna dari kemerdekaan? Apakah kemerdekaan itu bermakna kebebasan? Sehingga pada hari ini kita merasakan semakin banyak yang mengatasnamakan kemerdekaan, kemudian bebas sakarepe dhewe tanpa batasan-batasan. Kalau menurut saya pribadi, kemerdekaan itu mengikatkan diri pada kesepakatan bersama. Artinya justru tidak bebas. Kalaupun bebas ya bebas yang bertanggung jawab. Dulu sebelum kemerdekaan itu kita terikat, mau tidak mau terikat oleh penjajahan. Kemudian founding fathers kita Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Siapapun berhak pada waktu itu untuk mengikuti kemerdekaan itu atau tidak. Nah, kita ini yang menyatakan, mbah-mbah kita, orang tua kita yang menyatakan ikut masuk ke dalam Indonesia itu secara sadar mengikatkan diri pada kesepakatan bersama. Di antara kesepakatan itu yang terus-menerus kita dengungkan adalah kita sepakat bahwa kita harus menjaga PBNU. Kita sepakat itu.
P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya Negara Kesatuan Republik Indonesia, U-nya Undang-Undang Dasar 1945. Tapi bukan berarti kemudian kita mengikatkan diri pada aturan-aturan PBNU ansih ya. Wah, saya juga kaget ya ketika ada kabar sekarang kantornya PBNU itu tidak bebas leluasa lagi merokok. Loh, lah piye njur NU ku? Ya. Nah, biasanya yang jero lift iso ngerokok ya. Di ruangan-ruangan bisa bebas kelepas-kelepus, tapi kemudian tidak tahu atas nama apa ini saya ikut saja. Ya tidak seleluasa dulu lagi. Tapi itu kemerdekaan yang kita pilih, bahwa kita mengikatkan diri pada kesepakatan bersama. Nah, kaitannya dengan sholawat yang sangat indah ini, yaitu sholawat Indonesia Raya Aman. Ini sekali lagi membuktikan bahwa kita benar-benar tidak bisa mengabaikan peran dan jasa besar ulama. Dalam hal ini tentu saja dari Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, bahwa beliau-beliau ini bukan hanya mendirikan NU tapi juga menjaga PBNU. Ya. Sholawat ini menjadi sangat indah. Kenapa? Karena ternyata mengingatkan kita kebahagiaan itu hasil atau bahkan mungkin masih proses ya. Proses yang terus-menerus didapatkan melalui jalan penderitaan. Bagaimana bisa kita berbahagia kalau kita tidak mau menderita? Ini yang menjadikan sholawat ini tidak sepele, tidak remeh-temeh lagi. Untuk bisa menyanyikan Indonesia aman, Indonesia Raya aman, piye carane lek Indonesia gak aman? Ya, jadi khususnya keluarga besar Suluk Tajuk Menara Kudus bertanggung jawab penuh bahwa sholawat ini bisa dinyanyikan, bisa dilantunkan. Ya, bertanggung jawab penuh, terutama kepada zuriyahnya Kanjeng Sunan Kudus, dalam hal ini Kanjeng Kiai Haji Raden Asnawi, bahwa sholawat Indonesia Raya Aman ini harus terus-menerus bisa dilantunkan. Artinya kondisinya harus aman. Nah, ini pasukan, walaupun pasukan musik ini panji loh ini. Panji dari kemerdekaan itu sendiri. Nah, kalau dulu zamannya kerajaan mungkin pasukan drum band ya. Ya. Tapi pasukan drum band itu yang menyalakan semangat. Ya toh? Nah, pasukan ngece ya aja Kang Slupan lho sampean aja ngece-ngece sapa-sapa. Lagi usume wong Kang Slupan iki. Aku pakai istilah Kang Slupan, orang nganggo istilah sing lagi populer kuwi. Nah, bahwa kemerdekaan itu adalah kunci dari kebahagiaan, iya. Kunci. Lah kunci iki sono tememplek lek ana lawange, ada pintunya. Pintu gerbang kemerdekaan itu menjadi tanggung jawab si pemegang kunci. Kuncene sapa? Ya ndilalah kok kuncene keluarga besar Kudus lek ngono jareku ya. Gampangane bocah enom salah dhewe gawe sholawat kaya ngono. Berarti saiki tanggung jawab kita bersama, termasuk saya, karena insya Allah saya sudah dianggap sebagai keluarga besar Kudus. Mari kita sama-sama memastikan bahwa Indonesia itu aman lewat jalan kebahagiaan. Nah, gini Gus Chandra, jadi kalau kemudian disebut kuncene ning Kudus, itu betul. Bapak Ibu pernah ke Kudus? Belum. Nah nanti setelah ini ikut. Setelah ini ke Kudus. Di Kudus silahkan browsing, itu ada Menara Kudus. Menara Kudus itu didirikan oleh Sayyid Ja'far Shadiq yang dikenal dengan nama Sunan Kudus tahun 956 Hijriah atau 1549 Miladiah. Uniknya Bapak Ibu, Menara Kudus itu satu-satunya tempat ibadah yang mencerminkan akulturasi, mencerminkan perpaduan secara epik tempat ibadah. Bisa dicek di seluruh dunia, hanya Menara Kudus yang merupakan padu padan toleransi beragama. Jadi kalau sekarang kita bicara moderasi beragama, profesornya ya saya Ja'far Shadiq, karena bodi menara itu adalah Hindu,
atap menara itu Islam dan tempat wudhunya itu Hindu. Nah, jadi sebuah masjid jejak Hindu dipertahankan, jejak Buddha dipertahankan, fungsi keagamaan tetap jalan. Itulah moderasi. Nah, untuk mengenang moderasi yang telah diciptakan Sayyid Ja'far Shadiq, teman-teman Suluk Tajuk Menara sudah mengaransemen sebuah lagu, Gus, solawat, di mana Ya. ini solawatnya unik. Solawat ini solawat Badar. Solawat Badar ini ditulis oleh Kiai Mansur Banyuwangi. Jadi Kiai Mansur yang Jawa menulis solawat yang Arab. Ya. Nah, kita tambahi, kita aransemen dengan Tionghoa. Wih, ini keren. Jadi, Ya. jadi ini nanti perpaduan aransemennya Tionghoa, penulisnya Jawa, liriknya Arab. Mau dengar, Gus? Siap. Siap, Pak. Inilah solawat Badar Suluk Tajuk Menara.
Kang Lea, ada komentar? Ini yang pertama ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari rumah itu kostumnya sebenarnya siap kostum simpingan wayang. Simpingan wayang itu tengah neng gunungan, karena Kang Jadul kan nggak jadi nih. Kemudian ada simpingan kiwa neng simpingan tengen. Aku ki kudune simpingan kiwa harusnya. Yang rusak-rusakan, yang braok sing ngece kuwi kiwa. Ya, walik iki donyane. Gus Chandra itu dunia simpingan tengen kanan, Satrio, Bagus, Bidekso, Urut, Runtut. Ya akhirnya Gus Chandra di simpingan kiwa ya rapati runtut. Aku neng kene ya rapati rusak. Padahal kostumnya wis kostum buta toh. Nah, ya. Orang luar ya toh. Satu itu. Yang kedua, ini saya tertarik sebenarnya awalannya dengan buko tembangmu mau lho. Mbok tulung dianu neh. Diucapke wae aja di musiki engko tambah honor repot. Suluk. Awalanmu lho. Miyoso apa? Miyarso ing nganggo mikrofon lho. Wis nganggo emblem apa jenenge? Emblem artis barang orang nganggo mikrofon. Sing pundi, Pak? Kok ngarep-ngarep. Bapak Ibu tolong ini dengarkan, saya terjemahkan dengan cara remuk-remukan. Ngagem nadan apa mboten ya? Ya? Ngagem nadan. Ora usah, tambah ngangoni kuwi repot aku. Ora usah. Ya nada sik ra apa-apa ya. Mrih santosa miyarsa pitutur becik. Mrih santosa miyarsa pitutur becik. Santosa ngerti ra? Bojone Julini. Lho, Mrih santosa, mrih miyarsa. santosa. Oke. Mrih santosa itu kalau ditafsirkan secara leluasa ya nek pengen merdeka, pengen seneng, pengen ya toh. Ora usah ado-ado iki gunungane kok tekan ngendi-endi tekan merdeka Indonesia. Iki lho tembangmu ini mrih santosa nek pengen seneng, pengen bahagia, pengen wilayah-wilayah itu Miyarsa Miyarsa pitutur becik. miyarsa pitutur becik. Miyarsa apa miyarsa? Miyarsa niku mireng. Ngrungokke. Kupingmu iki nggo ngrungokke, ora dienggo cangkeman. Sing kene iki nggo cangkeman, sing kene iki dienggo ngrungokke, ngono lho. Ya bagian buta kan ngono. Aku nggih kono kudune. Nah, simpingan kiwa pas. Nggih to, Pak? Lah, aku ning kene iki ya kewengku, ora merdeka, ning tengen iki kudu ngomong becik terus repot tenan. Kudu nganggo wudu barang iki wis iki jelas ciri-ciri kesambet. junub ora mungkin aku kesambeti ra mungkin. Ya. Nek nyambeti sok iya. Ya toh. Buktine iki mau tak pindah tengen ya iso kok. Ya toh. Wong tengen iki mau tak pindah tengen iso nek ora kesambet apa ora. Wegah no dhek piyai kok kon pindah tengen. Kanjeng Raden Tumenggung kok direh karo wong dalan. Oh, ya toh. Iki mau di luar rencana lho kesambete. Lho kabeh iki di luar rencana ya miyarsa pitutur becik. Kedua. Ayo lali ya. Sik lali aku Mbah. Adoh-adoh sengko kudus jare latihane nang Kang Umar mewah banget. Tekan kene lali ya Allah ya Rabbi. Alah kaya ngono kok nganggo emblem artis profesional. Sore mau wis pota-pota. Ya nek oke. Aku paham kegelisahanmu. Nek ora nganggo nada genah bablas ilang. Padha karo kowe nek ngaji Quran, ora nganggo tajwid genah cing prutul kabeh. Ning nek aku ora nganggo tajwid penak banget. Ya wong dalanan ya to. Lah saploke kenal Gus Chandra rada repot ra tau ngaji aku malah. Oke lanjut. Ya. Kedua, Ati tansah nrimo. oke. Ati tansah nrimo. Sing ndek wau kan wonten kliru to. Mrih santosa kudu laku Kang Sayekti kalau wau. Kudu laku Kang Sayekti. Lanjut. Ati tansah nrimo miyarsa pitutur becik. Miyarsa pitutur becik. Jadi rembukanku sing elek-elek iki aja dirungokke. Padahal apik kabeh. Nek sing ngrungokke sufi, ning sing ngrungokke coro-coro iki ora ning apike blas aku ya to. Wong pitutur becik ora dirungok ya. Iki corone. Nah, ya. Jadi sebenarnya soal kemerdekaan itu, Kang, kita ora iso ngomong soal kemerdekaan administratif tok. Kemerdekaan aturan relasi sosial iki kan awake dhewe ngomong soal kemerdekaan bangsa. Ya toh. Padahal ning nggon Pancasila ki sila pertama itu kemerdekaan spiritual. Ketuhanan yang Maha Esa. Ning opo dhek ora diselehke ning nggon ketiga atau keempat?
Sadurunge Pancasila malah eneng sing jenenge pembukaan Undang-Undang Dasar kuwi lho. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Oke. Kemerdekaan awake dhewe kemerdekaan sebagai makhluk sing kudu nrimo kuwi mau. Ya. Kuwi jelas. Lagi kemudian datanglah kemerdekaan. Ora kaya Gus Chandra. Kebahagiaan kata kemerdekaan kata kunci kebahagiaan mau. Walik ki mau Gus, tak catet lho Gus. Kemerdekaan kunci kebahagiaan kleru. Kebahagiaan kunci kemerdekaan. Kowe iki nek seneng mbok dijajah, dikeprok-keprok, digebuki, dionek-onekke, ya dicorok-corokke, ha seneng wae. Wong edan kan merdeka. Jadi itulah kenapa berbangsa bernegara kuwi ora kudu selalu mengutamakan kemerdekaan administratif sih, Gus, Kang. Kemerdekaan spiritual paling penting. Ojo tukaran dhisik, ojo tukaran. Ya iki kan jare kon tukaran. Ojo tukaran Wis dhisik. bener iki. Donya iki iso dirembuk bahwa hidup itu harus seneng. Seneng itu kudu disambi dolanan. Oh iya. Nah, kan ngono to, dolanan itu bisa jadi dolanan yang bersifat fisik, bisa jadi dolanan yang bersifat mental. Nah, berguru pada para wali untuk seneng itu kita bisa sambil dolanan. Tapi dolanan yang penuh makna seperti porseni PBNU ini. Kan begitu. Nah, sebelum mbok lanjutkan, ben kok lea ora tambah muring-muring, ben eling. Aku ki bahagiane ki nek muring-muring kuwi mau. Nah, karena rupa buta ku ya saya harus maklum. Gus Chandra ki bahagiane nek lurus jejeg ngono kuwi. Saiki balik Kanjeng Sunan itu menciptakan lagu dolanan tetapi isine pitutur. Nah, oke. Sing isine juga sebuah perjalanan di mana di dalamnya ada dinamika. Ada dinamika lahir, ada dinamika batin. Oleh karena itu, mari kita nikmati seluku-seluku badok aransemen suluk tajuk menara.
malaikat Jurupati. Mumpung durung ketekan malaikat Jurupati. Sluku badok badoke elahe si Romo menyang Solo oleh-oleh payung muta. Sluku badok badoke elahe si Romo menyang Solo oleh-oleh payung muta. Majentik lolo-loba wong mati ora obah, yen obah mateni bocah, yen urip golek becik. Majentik lolo-loba wong mati ora obah, yen obah mateni bocah, yen urip golek becik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadana bi iznillahi salatan rahimatan bidawami Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadana bi iznillahi salatan rahimatan bidawami Terima kasih. Jadi lagu Sluku-sluku Bathok ini kan basa Jawa, gitu ya Kang. Nah, nek cara diarabno ini adalah tafsir dari wala apa wabtaghi fima atakallahu daral akhirata walatansa nasibaka minad dunya. Ora usah diarteni ya. Oh diarteni. Nah, karena di sini ada Gus Chandra, karena ini keseimbangan dunia dan akhirat, keseimbangan lahir dan batin, Guse sing kudu ngendikan. Nah, monggo Gus. Jenengan sing dalil kok aku sing nerangke iki piye maksudnya. Nggih. Sluku-sluku bathok, bathoke elaelo. Si Rama menyang Solo, oleh-oleh payung muta. Tak jentit lolo lobah, wong mati ora obah. Yen obah medeni bocah, yen urip goleka becik. Lah aku sepakat malah yen urip golek duit iku malah sepakat. Teks aslinya duit. Ya. Tapi konco-konco aku lah ngerti iki. Aktor intelektualnya sopo? Duit iki diganti becik. Rumangsane duit iku ora becik to. Lah iya. Bahkan nek nggon korupsi kan ning pencucian uang ya to. Ya to. Bahkan dulur-dulur itu kadang-kadang yo duit reget-reget sithik diresekke ya iso. Konsep zakat itu ngresiki duit sing reget ki mau. Lah kok iki lho nyalanyo.
Ya, santri wingi sore dirungokno dhisik uri ya. yen urip golek duit kok diganti becik itu mangane duit ora becik. Nang nggon Ini konsep zakat kan ya ngono. Pertanyaannya begini. Apakah duit itu bagian dari kebencian ataukah kebencian itu bagian dari duit? Nah, pencipta lirik itu yakin bahwa duit itu bisa menjadi bagian dari kebencian. Neng nggon konsep zakat Islam ya ngono. Neng ngopo kok dizakati mergo kuwi neng regetan. Kira tau zakat ya reget terus akhirnya. Lemu neng kebak regetan. Kaya aku ki kuru iki kakean zakat. Regete tak goang kabeh dadi selama ini aku lemu kuwi isine regetan tok. Dadi nek kowe pengen kuru rasah diet. Zakat sing akeh. Gus monggo Gus Gus. Sido iki. Sido. Lah aku kan jare tentara bagian godo mau. Neng tentara bagian Dramben, tentara bagian godo kuwi tugase nek pas perang. Ki cocok iki dadi godo. Dadi emosi to musuhe ngawur. Monggo Gus. Oh, kalau sikap saya jelas. Duit itu urusan nomor 6 kok. Nomor 6. Nomor 1 kontrak. Ora, aku Pancasilais, Bung. 1 2 3 4 5 Pancasila, 6 yo lagi duit. Iya lah. 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, 6 duit. Cocok ya? Saya hitung-hitungan kontrak ngomong duit hitungan nomor 6 ngono, cacat ngono nggih. Ujung-ujungnya duit ya. Sluku-sluku batok ini penciptanya para wali. Jadi kalau memang lirik aslinya itu yang pungkasan kuwi duit, berarti duit itu zaman semono wis dirembuk. Ya kita meneruskan semangat itu bahwa duit itu kudu dirembuk. Iyalah. Iki mau pertanyaan gunungan sing soal ayat sing dianu ki monggo sing dalil sing tahu. Soal kuwi genah perdebatan terus aku kalau dulu-dulu iki nah tak debat terus. Suku-suku batok ki sak weruhku huslu bat naka ya. Yo ngresiki ati, intine kan ngono. Ayo resik-resik ati. Lah resik-resik ati itu kalau dalam tataran kebatosan, kebatinan kan ya ana tahalli, takholli, tajalli ya. Membersihkan terlebih dahulu seluruh perangkat badan kita. Baik itu badan jasmani maupun badan rohani. Yen badan jasmani iki wis tangeh lamun ora bakal ana perkara karena wit lahir wis diajari adus, wis diadusi. Sinaosa sing jenenge leyak malah adus iki lara. Udan adus iki mau aku sedina rawani udan arep ning Kang Umar. Rawani adus. Jadi kita bersihkan dulu. Tembang yang sangat sederhana ini ternyata mengingatkan kita pada ayo resik-resik. Badik itu baik itu badan jasmani maupun badan rohani. Perkara nek badan rohani, yuk piye carane adus, piye carane resik-resik. Nah, bathoke elaelo. Batinmu kuwi mau dijak elaelo ki piye ceritane? Iku slip of tongue lek cerita zaman semono iku keselip lidah ilat Jawa sing dimaksud menika insyaallah la ilaha illallah. Batinmu ayo diobahke kanthi nyebut asmane Gusti Allah, nguwatke tauhidmu, ngeluruske akidahmu kanthi waosan la ilaha illallah. Itu nanti otomatis akan bersih dengan sendirinya badan rohani itu. Setelah bersih, kemudian dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Tahalli, takholi, tajalli. Dengan sudah menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang baik, kita akan mengalami insya Allah makomat berikutnya yaitu tajalli. Tajalli itu bagaimana? Pencerahan, basa gampangnya. Ya, pencerahan itu memerlukan sejumlah syarat. Syarat pertama apa? Kudu ngalami kasyaf. Kasyaf itu terbukanya. Terbukanya apa? Netro kalau badan jasmani. Padang jinglang lek mripate merem kan tetap ora ketok apa-apa. Nah.
Tapi kasyaf itu tidak bisa hanya didukung oleh terbukanya netro saja atau mata batin kita, tapi juga harus tersingkapnya hijab. Ya. Donya sak isine iki ora salah apa-apa kok asline. Kita bisa menghilangkan sedemikian banyak hal dalam hidup kita ini dengan satu jurus saja. Piye carane? Ayo podo bareng-bareng merem. Lho wis ora ketok apa-apa ta. Nah, ya. Jadi ngilangi donya iki jane gampang banget. Ya. Perkarane dhewe iki ra gelem merem. Ya. Dadi kabeh-kabeh ketok njur kabeh-kabeh disalahno. Kembalinya pada diri kita sendiri. Lek gelem merem entek kok wis resik. Ini Puro Mangkunegaran demikian indahnya dibangun ratusan tahun umurnya. Kita ini berbulan-bulan berlatih, wis mengalami proses hidup yang berkepanjangan. Kuwi sanalika sampurna ilang, Mak. Kedeping netro. Nah, loh ternyata secanggih-canggihnya karya manusia itu sih kalah dan memang pasti kalah dengan karyane Gusti Allah sing jenenge netro. Sak kedeping mata wis ilang ya. Ya. Lah nalika dhewe iki merem kelingono nang Gusti Allah kanthi waosan la ilaha illallah. Tak jendit loloba iku fajadid ala ilah lubuha ya. Batinmu sing diresiki dianyari. Wingi-wingi ana cerita piye-piye wis talah kuwi wingi gitu ya. Kita perbaharui terus saja kehidupan kita menjadi lebih baik. Hari kemarin menjadi dasar pondasi dari hari ini. Hari ini menjadi dasar pondasi untuk hari depan. Sing elek-elek wis rasah dieling-eling wong jenenge leyak jan kaya ngono, piye meneh wis ora iso ditambani, ya kesambet wae demite malah ora gelo. Nyurupi leyake gelo soalnya iso mlebu ora iso metu. Ya. Niku. Yen mati ora obah, ya kira-kira ngono ya tak terangno dadi. Wis kurang luwih kaya ngono ben si leyak ana bahane. Iya Mas. Jadi leyak iki kudune disampurnakno. Dadi disampurnakno. Ya dilebokno neh apa piye. Jadi apa yang disampaikan Gus Chandra tadi itu betul bahwa harus apa yang ada ini digunakan untuk ibtigha'a wajillah wa betagi fima ataqallahu daral akhirah. Tetapi karena uripe ning donya ya tetep ae kudu eling donya nganggo klambi ya sing rada pantes. Nah, walatan sanafsibaka minad dunya. Nah, proses ini angel dikokon klambi rada pantes ki angel ora usah neko-neko. Soale wonge wis ora pantes. Nah, maka jika keseimbangan ini nanti ditata secara apik, maka tahalli, taholli, tajalli itu akan menjadi sebuah kesatuan kepribadian yang utuh menjadi insan kamil. Ngoten nggih, Gus? Seburuk-buruk dunia itu batu loncatan menuju akhirat. Oke. Maka jangan pernah menyalahkan dunia, yang penting kita bagaimana meloncatnya ke akhirat. Oke, maka dunia dan akhirat harus kita anggap sebagai sebuah kesatuan yang utuh, jangan ada dikotomi. Inilah lagu satu yang diaransemen oleh Suluk Tajuk Menara. Adalah dirimu, cinta ini adalah cintamu. Aku ini adalah dirimu, cinta ini adalah cintamu. Rindu ini adalah rindumu, darah ini adalah
selalu ku puja. Ku sebut namamu di setiap hembusan nafas. Ku sebut namamu, ku sebut namamu. Selain dirimu yang selalu ku puja. Ku sebut namamu di setiap hembusan nafas. Ku sebut namamu, ku sebut namamu. Tak ada yang lain selain dirimu, yang selalu kupuja. Ku sebut namamu di setiap hembus nafasku. Ku sebut namamu Ku sebut namamu. Dengan matamu ku Ku memandang, sebut dengan namamu. telingamu ku mendengar, dengan matamu ku Ku memandang, sebut dengan namamu. telingamu ku mendengar, dengan lidahmu aku bicara, dengan hatimu aku merasa. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja. Ku sebut namamu di setiap hembusan nafas. Ku sebut namamu, ku sebut namamu.
sik. Iki wis jelas kesambet once. Jelas. Maksudnya fotokopine ngono. Iya. Oh. Ya kalau saya masih bisa mengingatkan Mas, lebih baik berkarir sendiri Mas, keluar dari tajuk. Nanti saya Maksudnya carikan, dilamar ngono. saya carikan manajer. Tapi anu ya. Piye ngene iki? Maksudnya piye? Suarane mang apik ya. Wajah ya apik ya. Rada ora apik iki prilakune ya. Termasuk ngono kuwi mau kesambet to ternyata. Sambet. Asline kepriye asline? Wis ngene. Diterangno sufi versi dalanan iki piye ya. Jadi begini, lagu ini selalu membuat saya terhanyut. Karena sebenarnya sing ngendikane Gus Chandra itu ya tidak benar-benar banget. Sebenarnya lubang utama dari kebocoran psikologis manusia itu bukan di mata, tapi di telinga. Terbukti iki nek sing nyanyi aku kesambet kabeh. Iya toh? Ora, aku mewacanakan bahwa nek sing nyanyi iku ora penak dirungokke ning kuping, arep disawang raine ya mek semono. Ya toh, dibuka nganggo motor ra iso. Jadi puncak kebocoran manusia itu bukan di mata. Keliru. Ning telinga. Jadi nek nonton iki, nonton keindahan apa jenenge Pura Mangkunegaran ini oke secara fisikal itu ya. Tapi rungokno suasanane itu akan ke bawah sampai ke rumah, bahkan sampai ke hati. Bahkan nek ning nggon sejarahe jarine Umar sing sapa jenenge Umar bin Khattab sing brangasane ngungkuli aku itu, gitu. Kuwi Umar ganteng kuwi ya toh. Kuwi kesambet atine ke dalam kebaikan kok itu. Kok bisa menyamakan Lea sama Umar iki lagi usume Fir'aunan lho iki. Oh, luwih cocok sampean. Aku ra mancing lho ya. Awakmu sing channel rono lho Gus ya. Nah, aku kan memang baik hati ya toh. Ya, aku termasuk bagaimana mencegah kebocoran manusia dari mata. Nek kowe nyawang awakku rusak-rusakan, tapi nek ngrungokke omonganku, ngrungokke omongan ya, maknone ya, dudu suarane ya. Nek suarane ya remuk itu fisikal, ya kan. Bahkan Umar bin Khattab itu atine itu luluh karena mendengar, bukan melihat. Aku nek dhek nyanyi tak tonton ngono ora luluh aku. Merem aku tak rungokke, tak buka telingaku. Sayangnya di Indonesia, barangkali itu memang logika bahasa Indonesia, Gus. Padahal jenengan urani ya, bukan sarjana bahasa Indonesia ya. Kok eneng mata hati ning ora eneng telinga hati? Iki struktur bahasa Indonesia yang keliru. Ya. Jadi sing bener itu sebenarnya telinga hati. Ya. Bukti. Gini. Ya. Nek, ini soal lagu iki, urung tekan kono. Guyon-guyon sih. Nek ngomong struktur bahasa Indonesia ku aneh. Nek iki sing dienggo buntel sikil iki jenenge apa? Apa? Kaos kaki. Ya. Ya kan? Sing buntel sikil jenenge kaos Mata. kaki. Tapi sing dienggo buntel tangan jenenge Kaos tangan. sarung Sarung tangan. tangan. Kaos tangan. Sarung tangan. Dak celakanya Iya. yang ada itu mata kaki. Mata kaki. Ya Allah, jadi entek-entekan telinga itu entek-entekan dibuntel sehingga maknanya tidak lagi utama. Sebenarnya telinga, kudune iki telinga kaki. Ora mata kaki. Kudune iki telinga hati, ora mata hati. Ya alhamdulillah kemudian neneng pisuan matamu lagi alhamdulillah. Artinya mata itu dalam perspektif yang lain bisa berbahaya. Termasuk pandangannya sufi modern Gus Chandra itu mau mata bisa menghilangkan, enggak. Awakmu iso ngrungokke suasana keindahan Mangkunegaran. Sing beda ki melompat sekian meter udah beda loh itu. Kono weng. Ning kene rawani. Awakmu mau kesambet bareng. Hah? Ya wis. Pakai telinga hatimu ya. Aku lagu ini luar biasa ya. Kemudian opo jenenge aku dadi kelingan babawan Hawa Songo ki lho. Termasuk dengan lidahmu ki cangkem. Ya. Dengan telingamu aku mendengar, dengan matamu aku melihat, ya kan? Ini lagu ini luar biasa dan saya sarankan ya. Kalau mendengarkan ojo do ngulati raine bocah-bocah iki. Matamu ditutup ya, memakai telinga hati. Iki manunggaling kawula dan Gusti. Arpo sing nulis lagu ini wong modern ya, Gus. Opi.
Ya. Dudu sufi ya kuwi ya. Iki nek Gus Chandra sing sufi nulis lagu manunggaling kawula Gusti, iki engko mlebu iki engko telinga hati mlebu dan aku pasti ora dikei fee. Parah. Jadi gini. Bahwa isine dunia Indonesia sejak awal itu kan memang bineka, mawarna-warna, ono brahmanane, ono siwane, kan ngono. Gus Chandra Brahmana, aku Siwa, awakmu apa kan? Wisnu ra ya kan begitu. Isine macam-macam. Masih yo ora usah tersinggung toh ya. Ya ora tersinggung. Masih yo pemirsa yo ngerti nek iki ku maceme iku Siwa. Ora mungkin aku Wisnu, ora mungkin. Brahma ora mungkin. Wisnu kesampet di sini. Nah, Jelas iki ora tulen iki NU nih. Dudu Wisnu kuwi. Wis NU. Oh, wis NU. Nah, oke. Dielingno Gus Chandra ketika ngomong wis NU. Tadi intine iki mau ya. Sing lagu iki mau, ini memang lagu luar biasa sing nutup baban Hawa Songo atau sebenarnya buka nutupnya itu tergantung awakmu. Ya. Termasuk bagaimana membuka menutupnya kuwi nganggo mripate Gusti Allah, telingane Gusti Allah, lidah Gusti Allah, meskipun Gusti Allah iku ojo ngomong sufi ya. Ora pantes ya. Lah iki lagune lagu sufi kok. Iki rada angel nek lagu sufi itu dikomentari dengan simpingan kiwa, cara buta ya angel. Ya wis. Angel. Nah maksud saya kan begini bahwa bahwa iki sebagai Wisnu kita ya durung Wisnu banget. Lagu apa jenenge sufi kok dilempar ning nggon buta. Bubar. Karena ada asumsi begini, sing iso mlebu swarga iku wong masjid, sing ora masjid adoh teko swarga. Itu kan sudut pandang yang tidak begitu betul, karena kemudian muncul sudut pandang yang dikotomistik, swarga neraka, ireng putih, ngisor dhuwur. Padahal prakteknya kan begitu, sak resi-resike masjid toh ana WC-ne. Ya toh, saelek-elek WC toh ono dongane. Itu artinya bahwa hidup itu fuzi, ada pembauran, dan itulah Indonesia. Jadi ketika disentil Gus Chandra wis NU, saya kok jadi kelingan Mbah Wahab melihat Indonesia yang mawarna-warna, ono sing abang, ono sing ijo, ono sing kuning, macem-macem. Ben ora tukaran, toh mereka sama-sama mangan pari Indonesia, ngombe banyu Indonesia, lalu diciptakanlah lagu Yalal Waton agar mereka ora gebraan, mereka tetap menyatu. Nah, untuk mengenang itu, kebangkitan 1 abad NU, Suluk Tajuk Menara mengaransemen lagu Yalal Waton versi Menara Kudus. Inilah Yalal Waton.
Jadi Bapak Ibu, lagu ini memang lagu keramat. Sebagaimana tadi Mbah Wahab menciptakan lagu ini, terus Mbah Asnawi menciptakan lagu Indonesia Aman. Nah, duet dua tokoh ini sesungguhnya ini orang menang-mentang suluk tajuk menara tokoh kudus. Sebenarnya ada tokoh yang memang memegang dua sanad ini. Beliau memegang sanad sholawat Asnawiyah, selama ini orang mengenal sholawat Indonesia Aman karena beliau didikan Madrasah Qudsiyah. Tapi beliau juga pemegang sanad Yalal Waton. Kita panggil ke panggung Kiai Haji Nusron Wahid. Ini pemegang dua sanad ini harus bertanggung jawab ini. Nah. Wes. Oke, ya wes. Oh, ngono. Ternyata baru OTW dari hotel. Nah, saiki lagu sik apa ngrungokno Gus Chandra sing mulai wis NU mau Gus Chandra soalnya. Aku bagian nyrekali wis ning kiwa, tak cucukne sisan. Kapan nyrekali Gus Chandra? Ya to. Sing ditakonke apa iki? Iki no komentar lagu iki no. Awake dhewe kan komentator, Gus. Oh iya. Nek ora eneng aku komentare akeh. Ya. Tapi memang wajibnya kono kok ya. Kene iki mek cadangan ya. Kalau mengenai Yalal Waton nanti biar Gus Nusron Wahid yang komentar karena beliau memegang sanad. Nah, tradisi kesanatan ini loh yang luar biasa dalam NU itu. Jadi sing jenenge leyak iki ya kudu ditakoni. Sanad cangkem eleke saka sapa? Ya, sak dhuwurmu kira-kira sapa? Dhuwure meneh sapa? Dhuwure sapa? Apa ya tekan tenan nang Umar bin Khattab. Ya. Apa mung kesambet? Repot iki urusan karo komentator kurang bahan iki. Lagune ya waton kok nyampluk ning sanad to ya repot banget iki. Tapi enggak apa-apa, lanjut dulu Gus. Sebenarnya sudah hampir menerangkan Yalal Waton, tapi kemudian ada pemegang sanad, langsung kita harus menjaga adab. Tentang lagu tadi saja, lagu apa tadi yang sampean kesambet once mau apa? Satu. Itu sebenarnya buah dari sebuah hadis qudsi yang pada intinya Gusti Allah itu memproklamirkan apa? Memproklamirkan rasa cintanya kepada hamba Allah yang kalau sampai pada derajat wali Allah atau kekasihnya Allah, maka Allah itu akan merepresentasikan diri, mengejawantah lek cara Jawane, manjing ajur-ajer kepada si fulan yang telah mencapai derajat cintanya Allah itu, sehingga Allah itu melihat dengan penglihatan si kinasih tadi, Allah mendengar dengan pendengarannya ya. Dan sebaliknya bahwa kita pun melihat juga dengan merepresentasikan kehadiran Allah, kita mendengar dengan merepresentasikan kehadiran Allah, berpegang kepada Allah, melangkah juga dengan langkah-langkah yang telah diajarkan Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi itu lagu yang memang dahsyat, tapi ada sumbernya. Insya Allah sumbernya adalah sebuah hadis qudsi. Ya, bener apa yang disampaikan Lea, saele-ele ya, ono benere, ono apike, kan gitu ya. Benar bahwa memang telinga itu benar sekali. Karena memang proses penciptaan manusia itu terlebih dahulu telinganya dulu, pendengaran dulu, wajal sam'a wal absara wal afidah,
Memang pendengaran dulu, baru kemudian penglihatan, baru akal budi pekerti. Tapi di antara lubang-lubang yang 9 itu sing ana tutupe itu tidak semua. Mata ada tutupnya, gitu ya. Mulut bisa menutup dirinya, hidung tidak, telinga tidak. Sing ning jero kathok kuwi ana tutupe ra? Ditutupi kathok, kan gitu ya. Ditutupi kathok. Tapi hidung dan telinga ini ternyata tidak. Kalau hidung dan telinga itu apa bedanya? Kalau hidung masih ada proses keluar masuknya, maka masih bisa cenderung kita selamatkan dengan zikir. Zikir napa niku Gus? Ya sing paling gampang tarik nafas keluar nafas Allah. Allah, Allah ya. Iso-iso diajak nyambut gawe irung kuwi mu. Tapi yang telinga ternyata tidak punya katup kecuali disumpel karo apalah rokok ya kena apa kapas ya kena ya. Tapi para wali kuwi duwe cara sing apik banget ketika bicara tentang babahan hawa songo. Monggo sami-sami dihitung babahan hawa songo utawa lubang 9 iki endi wae. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nggih. Piye carane nutup babahan hawa songo? Ternyata lek piwulangane para wali iso kanthi nyebut asmaning Gusti ingkang Maha Welas saha Maha Asih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ning ora tak terangke luwih mendalamane soalnya ya beda regane omong ujung-ujungnya kan duit to tadi to beda regane. Tapi iso ditutup, iso dibuka kanthi waosan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sapa wong sing gondelan Bismillahirrahmanirrahim pada akhirnya harus merepresentasikan kehadiran Allah ingkang Maha Welas lan Maha Asih. Jangan sampai nama Allah itu disebut-sebut, dibawa-bawa, tapi dalam urusan yang tidak melambangkan Rahman Rahimnya Allah. Ada. Ya aja dibantah ya iki. Iki soalnya lagi ora karepe dhewe iki, lagi metu jadabe iki. Ya. Saya cuman pengen komentari ngene Mas. Nek mata ana tutupe, lambe ana tutupe, walaupun lambene kadang-kadang ya iso lambean. Nah, sing ngisor mau lho Mas, nomor 8 sama nomor 9 itu janjane iku ana tutupe juga, sarung. Nah, sarung itu yang tutup bolongan nomor 8 sama nomor 9. Nah, jarine ini kabar-kabar Lea itu punya karya terbaru, puisi yang sengaja diciptakan untuk event Porseni ini, judulnya Kaum Sarungan. Inilah puisi sosiawan Lea, Kaum Sarungan. Iya, aku tidak dimerdekakan berarti. Aku lagi nyemet Gus Chandra loh. Aduh. Oh iya. Diiringi musik sak dadine ben tambah dadi. Rasa diiringi musik malah amplopku dikurangi. Wes aku terus terang bae repot urusan karo tajuk menara iki. Oke. Jadi saya tidak tahu persis apa yang dimaksudkan oleh Lea tentang kaum sarungan. Kita dengarkan saja jadabnya Lea sebentar lagi. Tetapi kaum sarungan dulu itu merupakan bahan olok-olokan awale. Jadi wongku nek sing dianggap wong iku sing necis, sing dasinan, yang klimis macem-macem. Tetapi kemudian sebagai sebuah peradaban, akhirnya wong sing dinyek-nyek itu kemudian bermetamorfosa, kaya kupu-kupu dari kepompong macam-macam. Akhirnya kaum sarungan itu hari ini membentuk sebuah metamorfosa baru dan berada di seluruh lingkaran sosial masyarakat, mulai dari ning pinggir dalan sampai istana, mulai dari angkringan sampai CEO, semuanya menjadi kaum sarungan.
Nah gitu. Tes. Tetapi juga lagi-lagi sarung itu yo ono sing pantes, ono sing ora pantes, ngono lho. Ono sing gawe judul tapi sarungane leren ditota-tota. Nah, kayaknya wis siap bales iki. Matur nuwun Kang, Nah. dikasih prolog. Prolognya bagus tapi salah semua. Memang ora apa jenenge? Kadang-kadang ora proporsional sebagai Wisnu. Sebagai Wisnu proporsional ini nek pas neng kamar hotel wong loro ngono ki Wisnu tenan. Tapi begitu ngomong event ngono ki ora Wisnu kok. Siwa kok dadine. Lho nek dhek Siwa kan berarti aku paling ora Brahma apa Wisnu to? Brahma wis Gus Chandra. Paling ora kan aku Wisnu dadian. Tapi ora mungkin aku nek nenggon event neng tengah ki ora mungkin. Karena nek nenggon bagian tentara perang ki aku memang bagian ngece. Pokoke kabeh tak ece. Wah buta beda, buta nggo ngemah-ngemah. Wong untuku wis rompal. Mang tukang ngece. Jadi ini sebenarnya ada kaitannya dengan Yalal Wakton. Ada kaitannya dengan kita, bukan kita, maaf ya. NU kuwi duwe pejuang akeh banget. Syarat sing padang sik Mas, iki lagi kawan komentar Mas. Nah. Wani aku rakitan bari dipateni modiar aku. Dipateni. Jadi pejuang itu banyak sekali. Tapi ternyata tak cek sing dadi pahlawan nasional yang dari NU nun sewu aku ki ya mbuh NU mbuh ora ra mudeng ya. Ijik rada beruntung butet ya, berani memproklamasikan diri sebagai NU cabang Kristen ya. Aku ra wani memproklamirkan diri sebagai NU cabang Brangasan. Ya toh, kalah Brangasan karo jeng Umar ya. Ya kan? NU cabang Ledek apa cabang Edan, cabang Gendeng kalah Gendeng karo Nuaiman. Nuaiman bedenge ra umum. Ya kan? Kalah Gendeng. Jadi wis sanate angel banget. Gus Chandra bingung tekan ngomah golek sanate ora ketemu kabeh. Jadi saya hitung itu ternyata pahlawan yang dari dulur-dulur NU itu cuma 12 secara resmi. Makanya tadi di waktu awal saya ngomong soal kemerdekaan administratif itu menipu. Secara administratif, secara resmi, secara kenegaraan, kemerdekaan secara kenegaraan cuma 12. Padahal pahlawannya dulur-dulur NU kuah banget. 12 itu pun itu semacam revisi dari rejim ke rejim. Orde lama itu kalau tidak salah cuma 3 atau 2 pahlawan yang dari NU. Bayang no, ya kan? Orde baru cuma 2. Ayo jelas saja orde baru kan ngebiri ya, ngebiri. Begitu ngomong ngebiri langsung jenggelek. Gak ini ngobibir deh. Ngebiri ki mengebiri ya. Ya orde-orde berikutnya baru sisanya termasuk orde reformasi, kemudian rejim yang sekarang, rejim kemerdekaan administratif yang sekarang memang paling banyak. Itu pun aku ya ngerti latar belakangnya apakah administratif, apakah karena spiritual, ya, apakah karena terbuka telinga hatinya. Ya. Jadi puisi saya itu memang ngomong soal sahabat NU, sing salah satu pidatonya Sopo Gus Yahya ya, bagaimana NU ini mendunia. Ini luar biasa. Tapi kalau sekarang kan temanya kebangkitan kedua. Aku ora ngerti kebangkitan pertama sing pas apa to Gus? Apa orang ngerti? Aku dudu panitiane. Lho, kowe jare wis NU. Iya toh? Sing wis NU iki kene. Oh ya Allah ya Rabbi. Oke. Jadi judulnya alhamdulillah diterangkan oleh Bapak Wisnu tadi juga keliru. Kaum sarungan, ora kaum. Orang-orang. Jadi kalau orang-orang itu sing mau nera sarungan oleh sarungan. Kalau kaum itu soal etnologis ya. Tapi nek orang, siapapun yang merasa orang, bahkan dhek sing krasane orang ning dudu orang, ya sarungan ya iso mlebu ning puisi iki. Ya. Itu. Jadi orang-orang sarungan. Oke Mas, saiki fokusno. Matur suwun ya Mas ya. Wah lali wedhus. Edian kesambet apa iki? Soalnya arep maca puisi kok keancang. Lah nek liyane iki kesambet lancar, aku kesambet mandek to Edian. Wah, orang sarungan. Orang-orang sarungan berkhidmat kepada bintang 9. Bintang Kanjeng Rasul
memantul nur inti tawasul, bintang khulafaur rasyidin sebening kebenaran adil, bintang aswaja bercahaya empat mazhab dalam beragama, orang-orang sarungan memegang jalinan tambang Asmaul Husna, di kedua ujungnya merajut persaudaraan sesama demi hablum minallah dan hablum minannas, terjaga orang-orang sarungan bangkit dari Nusantara, bergerak berdaya demi membangun peradaban dunia. Oh simpingan oh coba musiki. Ora kok musik iki rapi kan kok mulih mesti jaluk sangu aku paling ora kamu kok rokok lho. Ya sampai situ ya. Orang-orang sarungan dulu seabad silam dari Pulau Madura, santri As'ad mengemban amanah Sang Saikona, membawa tasbih dan tongkat. Kita lagi nih cahaya mas. Nah kita tak pindah ini memang makom kemiki. Wow. Sampai di mana tadi? Membawa tasbih dan tongkat sebagai penanda. Iki yang ngene iki kudune klambine sik kon dhuwur babawan sapa kok iki keton ngene ya sep dari Pulau Madura santri As'ad mengemban amanah Sang Saikona. Nah ngene lho sep ya padang noneh to mas. Sip sebagai penanda tak berina memegang tasbih dan tongkat sebagai penanda bagi Hadratus Syekh meneroka saatnya bangkit kaum ulama. Kemudian dari Bangkalan bertandang, Gresik terpercik, dari Pasuruan membilang juga Malang serta Jombang, Kudus, Rasem, Cirebon dan Semarang, orang-orang berdatangan bermunajat di Surabaya, bermufakat melayarkan komite Hijaz, menantang gelombang ganas, menyusuri selat, teluk dan samudera hingga tiba di tanah suci yang tengah dikepung badai gurun Wahabi. Pengertian yang tengah dikurun badai gurun Wahabi. Orang-orang sarungan menggelar hujah di padang pasir yang resah, mengurai tafsir syirik dan bid'ah agar tak merusak jejak sejarah di masa silam, tak membutakan pandangan ke masa depan. Orang-orang sarungan menggelar dulu ketika kolonial kian banal, penjajahan membabi brutal. Orang kolonial kian banal, penjajahan membabi brutal. Pertiwi, luka nganga menebal, orang-orang sarungan merawatnya. Ki sing tak singgung pahlawan mau
orang-orang sarungan merawatnya bersama saudara sebangsa, bersama sanak kerabat secita-cita. Orang-orang sarungan menggelar hasrat merdeka. Keplok isi toh. Aku ragu iki meneng bae iki terpana apa mergo aku pambune tekan kono. Orang-orang sarungan bersama sanak kerabat senegara secita-cita menggelar hasrat merdeka, membangkitkan Laskar Hizbullah, membangunkan barisan Sabilillah berbekal doa dan wirid kaum ulama merupa hizib, zikir, salawat serta asma. Mahat semangat merah di dada, memilih niat putih di jiwa, lali. Aku yakin ya keblok rawo. Awakmu ki ngerti aku lali tenan ora ra yakin aku. Kowe ya kadang-kadang ra lali ngomong lali ngono. Ben ora terpana sing jenenge setan iki ngono kuwi. Wis do apik-apik godho. Apik-apik godho ngono kuwi. Ya toh. Nah, tekan kene cek kelingan aku. Wah, tapi sik minta waktu tenang ae, tenang wae engko diedit ya, Mas ya. Kene tak sambet ya isa. Merupa hizib, zikir, salawat dan asma, memahat semangat merah di dada, memilih niat putih di jiwa, mengibarkan panji-panji kebebasan, mengobarkan pataka-pataka kemanusiaan, sekalian membangun cinta tanah air dan bangsa sebagai rumah ibadah selamanya. Ya Rabbal. Hubul watan minal iman. Kudune bariki terus lagu. Ya toh, tapi rasa apa? Ngeleleki. Wes lagu ya, pura-puranya lagu tadi diputar, lagu bla 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 bla. Siapa datang mengancammu kan binasa. Coba kembali nih kok kono. Pusaka hati. 3 4. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanmu, jangan harapkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan harapkan nasibmu. Kiai Hasyim Asy'ari anti Seikere. Yakin kira pahami Seikere ya apa iki? Sengkere. Lah Seikere kowe. Anti Seikere, menolak menundukkan badan ke matahari setiap pagi, menentang puja-puji kaisar sang penjara negeri, apalagi mempercayainya sebagai titisan Amaterasu Omni kami. Sebab ruku cuma untuk ilahi, biar raga disiksa, jiwa dianiaya, jemari tangan diremuk persendiannya,
dijebloskan ke dalam penjara di Jombang, Mojokerto, dan Bubutan demi mempertahankan keyakinan orang-orang sarungan tetap melawan. Lihat pindah naik. Dari Tasikmalaya, Kiai Zainal Mustafa menggugat Seikere merusak tauhid, mengacaukan kiblat. Lantas ia menyusun siasat, membuat sabotase dan menculik aparat demi membebaskan para pejuang yang disekap. Menyuruh santri belajar silat, lagi malah sinau terbang. Orang pengen jadi kiai apa santrine Kiai Zainal Mustafa malah dolanan gamelan. Menyuruh santri berlatih silat, ngaji tarekat, malah weanan ra iso dadi santri sing kiai ra iso kuwi. Malah weanan ngaji tarekat, mengumpulkan senjata tajam untuk bersiap-siap. Ketika penguasa mengirimkan utusan, diancam sekalian, dilepaskan setelah dilucuti senjatanya. 3 opsir Jepang binasa sebab hendak menangkap paksa. 1, dilepaskan, lapor kepada komandan, Kiai menuntut Jawa merdeka. Bayang, wis nuntut merdeka. Maka terjadilah perang di Singaparna, perang pecah di Singaparna. 100 pejuang gugur di medan laga, disiksa atau dibantai di penjara. 10 lainnya kehilangan ingatan. Nah, iki kowe iso kowe, ya. Nganggo jalur kuwi gampang, jalur silat kalau jalur mau ngaji angel, ya. 10 lainnya kehilangan ingatan dan penglihatan. 900 warga lainnya ditangkap semena-mena bersama 22 santri. Kiai ditangkap, dibawa ke Jakarta untuk diadili, tapi jejaknya tak terlacak hingga hari ini. Jadi komisi orang hilang itu zaman semono hilang nanti saya ini ora terlacak. Kiai Zainal Mustafa itu hilang sampai sekarang. Ojo nek kok ngelacak sing Kiai Zainal Mustafa, ngelacak sing iki. Iki dulur-dulur NU berkewajiban melacak itu, nasibnya Kiai Zainal Mustafa sing hilang iki piye. Hingga kini tak terlacak jejaknya. Orang-orang sarungan tetap melakukan perlawanan. Penguasa Bone Andi Mapanyuki menggalang raja-raja untuk bergabung ke NKRI hingga tahtanya dirampas oleh Belanda, dibuang ke rantai paut sekeluarga. Kiai Samun, Bupati Serang, bergerilya ke Gunung Karang. Komandan Brigade 1 Tirtayasa penentang agresi Belanda gugur sebagai Brigjen Anumerta. Raja Luwu Andi Jema menggalang perlawanan ke Ternate, diasingkan. Orang-orang sarungan, orang-orang sarungan dari Barus, bangsawan Arifin Pohan memimpin Laskar Hizbullah di Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Kiai Maskur memimpin barisan kiai, Kiai As'ad memimpin laskar santri. Orang-orang sarungan terus mengabdi, tak pernah henti. Orang-orang sarungan terus mengabdi, tak pernah henti. Walau orde lama memungkiri, orde baru mengebiri, dan orde reformasi mempecundangi. Orang-orang sarungan terus mendekap kesetiaan. Orang-orang sarungan terus mendekap kesetiaan. Walau di dalam kehidupan, kadang jadi rujukan, kadang jadi cadangan. Di parlemen kadang jadi suplemen, kadang cuma komplemen. Di kabinet kadang digelar indah sebagai karpet, kadang difungsikan sebagai serbet. Ya kepala tangan apa apa? Baru itu ditangkepi gituan. Orang-orang sarungan terus mengabdi tiada henti. Di Cipasung kiainya dipasung, di istana presidennya dilengser paksa. Orang-orang sarungan terus mendekap kesetiaan. Orang-orang sarungan terus mengabdi tiada henti. Para santri mengaji toleransi, mendaras moderasi. Orang-orang sarungan, para santri mengaji toleransi, mendaras moderasi, menjaga rumah ibadah aneka agama, bahkan rela meledak sebagai tumbal terorisme radikal. Orang-orang sarungan berkhidmat kepada bintang 9, berpegangan kepada Asmaul Husna, bangkit dari Nusantara, membangun peradaban dunia. Ya Allah, Gigi. Aduh, kok saya ganti copot sih? Komentar Kang, komentar wes. Wes bar ta durung? Wes komentar. Oh, wes bar. Bisa komentar. Oh. Abot-abote dadi leyak ya. Abot-abote dadi leyak. Nyambut gawe nganti kaya ngono. Aku mau kudu nangis. Ya. Gini. Tapi secara substansial saya sepakat bahwa Leak telah menghadirkan narasi panjang. Ibarat kemerdekaan itu sebuah cahaya, maka sebelum cahayanya itu adalah kaum-kaum sarungan yang menjadi tumbal, yang menjadi martil, menjadi pupuk hingga lahir cahaya kemerdekaan. Benar kan? Inilah sebelum cahaya suluk tajuk menara. Berlindung kepadamu, nggak ada komentar. Ingatkah kau kepada
cinta. Tadi kesambet once, sekarang kesambet Noeleto. Apik terus, mergo kita kalau bisa saya ingatkan belum terlambat. Ini kan di Solo, itu isyarat harus solo karir. Oh, ngono. Keluar dari tajuk. Tur ya memang harus dicek Gus, harus dicek apa kemandiriannya. Artinya iki nek tampil karo ora karo awake dhewe ngono ya elek banget. Oh iya. Aku ora ngerti ya. Saya nggak tahu apakah kita yang berpura-pura jelek sehingga ada yang baik. Kelihatan bagus. Atau memang kita baik membawa aura kebaikan kepada mereka. Sepertinya yang itu. Yang kedua. Kedua. Aku kok ora yakin karena aku karo bocah sing elek dhewe kuwi jek ganteng dhek. Monggo Mas Wisnu. Monggo Mas Wisnu. Jadi ini kan anu wong loro iki kan ngiri. Jadi kan sampai kemringet kok barbarane tafsirannya kalah ke tafsirnya cah STM. Apapun yang dikatakan ya kita sudah menyiapkan lagu loro ati deh. Nah, oke, kita sambut Mas Nusron Wahid untuk ndongeng sanat Yalal Waton dan sanat Indonesia Raya Aman. Mas Nusron, tadi hasil perbincangannya cahaya kemerdekaan ini didahului oleh perjuangan NU. Nah, perjuangan NU itu setidaknya ada 2 sholawat yang dikreat oleh ulama NU. Satu sholawat Indonesia Raya Aman karya Kanjeng Raden Asnawi. Mas Nusron ini alumni Qudsiah sehingga punya sanad Asnawiyah. Dan juga Mas Nusron ini punya sanad Yalal Waton. Sebagai pertanggungjawaban publik, Mas Nusron harus mengijazahkan untuk kita semua. Begitu, Mas. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf karena memang lagi hektik banget ngecek sana ngecek sini, sehingga nggak bisa mampir dan nggak bisa nungguin di tempat ini dari pagi sampai malam. Tapi kalau soal Jalal Waton, saya itu baru pertama kali mendengarkan lagu Jalal Waton itu tahun 2011. Bulannya bulan April tahun 2011. Saya baru sekitar 3 bulan menjadi ketua GP Ansor. Karena saya jadi ketua GP Ansor itu tanggal 18 Januari tahun 2011. Nah, pas bulan Aprilnya itu ada momentum hari lahirnya GP Ansor. Saya mengadakan acara Halakoh Ulama Muda Nahdlatul Ulama, tempatnya di Tambak Beras, tempatnya Mbah Wahab, pesantrennya Mbah Wahab, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah, pada saat itu saya mengundang Al-Mukarram Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair yang makomnya ada di Mekah. Mungkin bapak-bapak yang belum pernah ke Mekah belum bisa ziarah. Yang sudah pernah ke Mekah pun belum tentu ziarah, tergantung ada sirnya atau tidak begitu. Nah, waktu Mbah Maimun ceramah itu menyampaikan tentang bagaimana sejarah lahirnya Ansor. Jadi sejarah lahirnya Ansor dan sejarah lahirnya NU itu nggak bisa dipisah-pisahkan dengan satu sekolah. Dulu ada namanya sekolah, sekolahnya itu namanya Subhanul Waton. Nah, Subhanul Waton itu diinisiasi oleh perkumpulan namanya Nahdlatul Nasyiin. Nah, Nahdlatul Nasyiin ini didirikan oleh Mbah Wahab, kebangkitan anak-anak muda Nasyiin itu. Nah, kemudian membuat sekolahan namanya Sekolahan Subhanul Waton. Nah, murid-muridnya itu diawasi oleh Belanda karena dianggap menyemaikan dan menanamkan nilai-nilai perlawanan dan anti terhadap pemerintahan kolonial Belanda pada saat itu. Nah, untuk ngakalin supaya Belanda itu nggak paham, maka Mbah Wahab menciptakan sebuah lagu, tapi lagunya itu bahasa Arab. Maka lahirlah lagu Jalal Waton itu. Nah, lagu Jalal Waton itu sejarahnya hanya dipakai oleh mereka-mereka anak-anak sekolah madrasah Subhanul Waton itu setiap mau baris masuk ke kelas. Dulu zaman kita kecil, kalau masuk ke kelas itu kan disuruh baris di depan kelas itu sambil nyanyi begitu. Kalau dulu lagunya nyanyinya kan Indonesia Raya, satu nusa satu bangsa kalau zaman saya kecil. Tapi karena pada masa Belanda itu tidak boleh nyebut nama Indonesia, tidak nyebut nama merah putih, maka lagunya itu adalah lagu Jalal Waton, Jalal Waton itu. Yang lagu itu kemudian menjadi lagu wajibnya anak-anak sekolah Subhanul Waton. Yang menciptakan Mbah Wahab tahun 1924. 4 tahun sebelum ada Sumpah Pemuda. Jadi 4 tahun sebelum ada Sumpah Pemuda itu Mbah Wahab sudah menciptakan lagu ini. Artinya Mbah Wahab sudah punya mimpi, sudah punya imajinasi tentang Indonesia, bahwa kelak negara kita itu akan bernama Indonesia, karena di situ ada kalimatnya Indonesia Biladi. Itu tahun 1924. Padahal kata-kata Indonesia itu belum ada. Indisch Parties atau perkumpulan orang Indonesia yang ada di Belanda namanya Indisch Parties itu baru berdiri tahun 1921 oleh Hatta ketika dia kuliah di Rotterdam. Itu namanya belum Indonesia, masih Indisch Parties.
Jadi kaum Indis, orang India. Jadi Mbah Wahab udah punya mimpi tentang Indonesia itu dengan kalimat Indonesia Biladi. Ini luar biasa. Kita patut dan bersyukur, kita perlu kirim Fatihah sama Mbah Wahab karena Mbah Wahab yang menciptakan nilai-nilai keindonesiaan itu, karena Indismano itu belum muncul. 4 tahun sebelum Sumpah Pemuda. Lagu itu dinyanyikan setiap di depan kelas begitu. Untuk menanamkan nilai-nilai keindonesiaan kepada siswa-siswa itu. Dan Belanda nggak paham karena pakai bahasa Arab. Jadi caranya ulama dulu menanamkan nilai-nilai keindonesiaan dan nasionalisme kepada anak-anaknya. Nah, Mbak, ketika cerita tentang Mbah Wahab, Subhanul Watom itu, Mbah Maimun nyanyi lagu itu di dalam forum Halakoh Ulama Muda itu. Nggak tahu ya, tiba-tiba lagu itu cep di hati saya, dan langsung beliau nyanyi sekali, delalah itu saya langsung hafal. Delalah itu nggak kesambet. Mungkin jin masuk itu atau gimana itu, delalah tuh. Padahal hafalan saya itu biasanya jelek, kecuali kalau hafalan soal duit saya cepet. Tapi kalau hafalan soal ini delalah saya itu pas cepet. Nah, 1 minggu kemudian, tepatnya hari Jumat, acaranya itu selesai pada hari Sabtu malam Ahad. Hari Jumat sorenya habis pada maghrib, saya ngajak si Gus Yakut yang saya jadi Menteri Agama, yang itu dulu salah satu wakil ketua Ansor saya jemput ke rumahnya di Rembang. Yuk ikut aku gitu. Kemana? Ke Mbah Maimun. Saya ke Mbah Maimun. Sore saya di sana sampai sana maghrib, saya maghriban di dalamnya Mbah Maimun, karena beliau saya tahu kalau habis maghrib itu wiridannya agak lama, sampai habis isya saya baru diterima. Begitu habis isya saya diterima, saya ngobrol sambil makan, saya dijamu beliau, saya minta, Mbah, saya nyuwun dicatatkan lagi lagu yang kemarin lagu Jalal Wat yang kemarin Mbah nyanyikan kemarin waktu di Tambak Beras. Langsung beliau catat tangan pakai kop HM Maimun Juber begitu, kopnya itu sekarang masih saya simpen itu, saya laminating itu, itunya tulisan tangannya beliau itu, tak laminating, tak simpen. Nah terus tak taruh di saku di dompet. Nah sebulan kemudian saya mengadakan PKN, Pendidikan Kader Nasional Ansor, angkatan kedua, tempatnya di Pondok Pesantren Ciwidey. Pesertanya salah satunya adalah Gus Nandip, Gus Mahfud Maron, Gus Yakut jadi peserta, kemudian Gus Faris menjadi peserta, banyak lagi pesertanya. Si Aceh, tuh Bagus Aceh yang sekarang Ketua Golkar Jawa Barat jadi peserta juga. Mantri yang saya wakil bendara PBNU jadi peserta. Kalau banyak sekali. Kalau mantri itu lulus dengan HER, karena ada 4 materi yang dia nggak ikut, ya kan, sehingga kita paksa dia lulus tapi dengan catatan HER harus ikut materi 4 materi ngikut. Gus Yakut lulus dengan HER juga, ada 3 materinya nggak ikut. Nah kalau Gus Mahfud tekun, Gus Mahfud Maron itu tekun. Nah Gus Nandip tekun. Saya minta lagu itu untuk dinyanyikan, di aransemen, dinyanyikan dan diterjemahkan. Dan yang menerjemahkan, menyanyikan itu pertama kali Gus Nandip. Kebetulan Gus Nandip itu tahu tentang ilmu arut karena lama di Mesir. Karena Gus Nandip itu putranya Kiai Mujib Soleh. Kiai Mujib Soleh itu cucunya Kiai Ahmad Asnawi, dan lama 16 lulusan kajian, kemudian jadi menantunya Mbah putranya Mbah Nafe, putranya Mbah Abdullah Salam. Beliau 16 tahun di Mesir, S1 S2, tapi S2 nya nggak lulus, sudah 16 tahun nggak lulus lagi. Nah itu di sana diterjemahkan dengan baharnya dia itu, dan diterjemahkan. Jadi yang pusaka hati wahai tanah airku itu terjemahan lagunya Gus Nandip.
yang menerjemahkan. Nah kemudian diaransemen oleh keluarganya Gus Yakut. Tiba-tiba saya pulang dari PKN itu, Gus Yakut ngirim saya ada lagu itu dipakai musik. Nggak tahu siapa yang disuruh, katanya adiknya. Nah nggak tahu lagi kemudian sebulan lagi muncul menjadi Rolling Stone. Nah udah mulai habis itu viral, ya sudah. Ada banyak yang minta tolong supaya kita ngusut ke mana Telkomsel tentang hakinya dan sebagainya. Ya sudahlah, kita dalam rangka ini bukan dalam rangka masalah haki-hakian, rezeki orangnya masing-masing. Yang penting ini adalah persemaian nilai-nilai tentang keindonesiaan, nasionalisme. Yang penting lagu ini kemudian bisa diterima di publik, terutama publik NU, dari anak-anak sampai mbah-mbah sekarang menjadi meledak dan apal semua. Dan saya nggak menyangka kalau kemudian lagu Jalal Waton ini menjadi semeriah ini. Mungkin ini barokahnya Mbah Wahab dan barokahnya Mbah Maimun. Buat Mbah Wahab dan Mbah Maimun, marilah kita kirim Fatihah bersama-sama. Semoga beliau tenang di sana dan beliau bisa memberkahi kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ya Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau sholawat asnawiyah, ya Rabbi sholli ala Rasuli Muhammadin siril ula aman 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 Indonesia Raya aman, itu amin 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 ya Rabbal Alamin. Saya nggak tahu itu ditulis kapan oleh Mbak Asnawi, karena saya waktu sekolah di Qudsiah hanya nerima teks itu, kan nggak ada tulisannya karya ini ditulis tahun berapa. Itu kan biasanya di dalam waktu saya kecil tuh kuliah sekolah kan ada buku, itu buku yang beli di koperasi gitu kan. Nah, itu buku beli koperasi itu depannya lambang kop sekolah kita Madrasah Qudsiah, belakangnya ada lagu itu. Ya kita ngapalinnya dari situ aja. Nah, untuk nulis Arab itu kan. Tapi saya nggak, di situ nggak tertulis buku ini, salawat ini dicatat pada tahun berapa, ditulis pada tahun berapa. Apakah setelah Indonesia, setelah Sumpah Pemuda atau sebelum Sumpah Pemuda? Sehingga kita bisa mengukur. Kalau Mbak Wahab jelas di situ 1924. Kalau yang ini saya belum tahu. Kita bisa apakah kalau pasca Sumpah Pemuda ngomong tentang Indonesia sudah sesuatu yang jamak. Tapi kalau ngomong setelah Indonesia, sebelum Sumpah Pemuda, itu luar biasa. Dan efek terhadap Sumpah Pemuda ini luar biasa memang. Luar biasa. Ngomong tentang efek tentang Sumpah Pemuda itu kan tidak hanya tentang keberanian ngomong tentang Indonesia, tapi keberanian bangga dengan bahasa Indonesia. Nah, dan bangga juga dengan tanah air Indonesia. Nah, salah satu bangga dengan bahasa Indonesia itu ada korban. Dulu ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama kita yang di Mekah itu, ya kan, itu sebelumnya itu sekolahnya itu di namanya apa ya, namanya lupa aku. Oh, tiba-tiba hilang ingatanku itu. Namanya itu lupa aku namanya. Kemudian sebuah madrasah lah, yang madrasah ini kumpulannya ulama-ulama dari Asia Selatan dan Asia Tenggara. Nah, ulama aku lupa namanya, bukan Rusaifah. Kalau Rusaifah kan Said Muhammad sekarang. Nah, sekarang kemudian gara-garanya adalah karena semangat Sumpah Pemuda, di madrasah itu diwajibkan harus bahasa Arab, nulisnya bahasa Arab, buletinnya bahasa Arab. Nah, santri-santri dan pelajar dari Indonesia di sana itu salah satunya Syekh Muhaimin bin Abdul Aziz Al-Lasimi, itu mbahnya bapaknya Kiai Hamid, Kiai Baidowi, kakaknya Kiai Baidowi, Syekh Abdul Aziz Al-Lasimi.
itu tidak boleh pada ngomong bahasa Indonesia itu kemudian dikucilkan di madrasah tersebut oleh syekh-syekhnya. Karena dikucilkan kemudian mendirikan sebuah madrasah baru namanya Darul Ulum. Disitulah kemudian Darul Ulum pertama kali itu didirikan oleh para ulama-ulama Indonesia yang kemudian menggunakan bahasa Indonesia di situ. Mudir pertama kalinya adalah Syekh Nabil Al-Musawwa dari Palembang. Kemudian Syekh Nabil Al-Musawwa dari Palembang digantikan oleh Syekh Muhaimin bin Abdul Aziz Al-Lasimi. Syekh Muhaimin bin Abdul Aziz Al-Lasimi digantikan oleh Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, muhaddis, ahli hadis itu. Nah, ini gara-gara Sumpah Pemuda lahirlah Darul Ulum. Cuma oleh pemerintahan Wahabi sayangnya Darul Ulum ini kemudian pada tahun 70-an dibubarkan. Nah, salah satu alumni Darul Ulum ini banyak sekali. Hampir semua ulama Indonesia yang kemudian belajar di Mekah setelah tahun 1131 itu belajarnya di Darul Ulum. Banyak sekali. Suriah NU, ulama-ulama NU itu lahir dari Darul Ulum. Nah, disinilah kemudian salah satu korban daripada Sumpah Pemuda, tapi hikmahnya adalah lahirnya Darul Ulum yang kemudian Darul Ulum itu menyampaikan nilai-nilai nasionalisme dan keindonesiaan kepada warga Nahdlatul Ulama, karena memang tidak asing lagi, karena memang sejarahnya dulu para pendiri NU dan ulama-ulama NU itu dulu muharik dan punya jiwa nasionalisme yang kuat, penggerak itu kuat sekali. Jadi sampai rela dikeluarkan dari madrasah yang lama, aku lupa saya yang madrasah, tadi tak carinya di Google, aku lupa madrasah yang lama ini. Kemudian padahal madrasah yang lama ini itu kepalanya adalah Syekh Al-Malibari itu, yang lama ini Syekh Al-Malibari ini. Dulu di madrasah ini itu yang ngajar di sini adalah Said Abu Bakar Asy-Syato. Dari Said sejak zaman Said Zaini Ahmad Dahlan itu ngajar di sini. Nah, aku lupa saya yang madrasahnya itu di Mekah itu. Kalau di dalam buku apa? As-Saulatiyah. Nah, benar, As-Saulatiyah. Itu sampai kemudian mendirikan namanya Darul Ulum. Dikeluarkan dari As-Saulatiyah gara-gara berbahasa Indonesia. Mungkin dugaan saya ya, tidak ada bukti empirik secara historis santri-santri yang kemudian terhipnotis membaca jurnal dalam bentuk bahasa Indonesia dan keingintahuan tentang Indonesia itu, saya yakin kok rasa-rasanya dulu mungkin adalah santri-santri Subhanul Waton akibat lagu Jalal Waton itu ketika di sana. Meskipun tidak ada bukti otentik, tapi ini pendapat dan analisis saya yang ini. Dugaan saya sampai dia rela dikeluarkan dari As-Saulatiyah demi Indonesia. Padahal ulama-ulama As-Saulatiyah itu adalah ulama-ulama yang top markotop. Karena disitulah bersemayamnya guru-guru sanad-sanad musnid dari apa namanya Sayyid dari Yaman, dari Malibari, Malabar, dari India Selatan, Kerala dan sebagainya, dari Pakistan, Bangladesh, kemudian dari Patani dan dari seluruh tanah Jawa. Karena kalau dulu bicara tanah Jawa itu meliputi Patani, Sumatera, Padang, Jawa, Bima, semua itu ada Al-Padani sama Al-Jawi semua. Itu jalan satu rumpun. Saya yakin semua itu akibat lagu Jalal Waton itu, meskipun belum ada bukti yang otentik. Saya kira itu Mas ya, nggak boleh panjang-panjang biar sampean nyanyi terus, udah jam 10. Dan kebetulan saya memang lagi sedang mimpin rapat di sebelah, harus banyak persiapan. Masih ada 2 event saya ini, event penutupan sama event jalan sehat, sehingga harus saya banyak persiapkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Manusran. Untuk mengenang jasa para pahlawan, para syuhada, kita nyanyikan lagu Kolosibo.
Rumeksa ingsun lakune stangaya wara kelawan mekak hawa kang tur angkara senadyan setan gentayangan tansah gawe rupeda hingga pusing jaman hamatek ingsun nyirep geni wisamurka meperharataning panca saben ules sing netra linambaran sekawasan ingkang paring kamulyan Sang Hyang Jati Pangeran jiwangga kalbu samudra pepuntaning laku tumuju dhateng Gusti Zat kang amurba dumati manunggaling kawula Gusti rentek ati bakal dumati mukti ingsun tanpa piranti. Sarining parawita maneka warna prada bangun praja sampurna sangkala tiba moksa kala bandunya sirna ya sing rasa mardika Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, ini sudah malam. Mohon catatan akhir dari Gus Chandra, kemudian Gus Lea, karena sudah Islam, sudah sarungan tadi.
sehingga nanti kita kasih lagu terakhir dari Suluk Tajuk Menara. Terima kasih Mas. Jadi kita tidak bisa mengabaikan peran Wali Songo dalam sejarah Islam Nusantara, sejarah peradaban Indonesia dan sampai pada peradaban dunia yang menempuh jalur kesenian dan kebudayaan. Bahwasanya teman-teman Suluk Tajuk Menara Kudus sudah mencapai keindahan dalam olah nada maupun olah rasa, itu suatu pencapaian yang memang mumpuni. Bahwa layak belum sampai pada tahap itu, ya harus kita pahami bersama karena masih dicari sanatnya. Mana ya? Ya. Yang jelas ternyata Suluk Wahyu Kolosebo ya, Kidung atau Suluk? Kidung Wahyu Kolosebo pun mengingatkan kita tentang lagi-lagi tentang Babanowo Songo, tentang bagaimana mengelola Poncondrio Panca Indera, tentang bagaimana mencapai kemerdekaan. Di situ sangat jelas bahwa kemerdekaan itu harus diikatkan pada akidah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, para wali zaman itu menggunakan perlambang-perlambang, mulai dari Gapuro ternyata Gofuro dan seterusnya. Ini pesan penting bagi kita bahwa kita janganlah menggunakan hanya politik kekuasaan saja, kemudian mengabaikan politik kebangsaan. Nah, jalan lain dari politik kebangsaan itu bisa menggunakan seni dan kebudayaan. Sebagai penutup, kami berpesan bahwa NU itu nunggu undangan. Jadi ya, kalaupun di Kudus ada lagi ya siap ya Mas Lea ya. Ya, demikian, terima kasih. Monggo Mas Lea. Saya sebenarnya sudah enggak mau closing statement ya, ini sudah luar biasa, bahkan secara yang tadi saya katakan secara mata telinga itu luar biasa. Jadi ketika teman-teman menyenandungkan Kidung Kolosebo itu saya mencoba membuka mata, tapi enggak ada pandangan apa-apa. Pendengaran akhirnya yang mendominasi ini masuk ke dalam hati. Satu itu, yang kedua saya masih yakin dengan teknis kemerdekaan kita itu kayaknya memang harus direvisi ya, terutama kemerdekaan di dalam kenegaraan. Jadi sepertinya kemerdekaan secara administratif itu, bahkan syarat tadi saya kemukakan di Pancasila, di pembukaan UUD itu kan administratif ya, itu menuliskannya kemerdekaan spiritual dulu. 50 tahun kemerdekaan Indonesia, dulu ada seorang tokoh luar biasa yang mengatakan bahwa 50 tahun setelah merdeka, dia mengatakan secara batiniah kita belum merdeka. Jadi soal kemerdekaan batiniah ini penting, termasuk kemerdekaan batiniah mendengarkan Kidung Kolosebo, sementara matanya kemana-mana dan tertutup oleh itu. Tapi sekali lagi, kalau teman-teman nanti sempat menyaksikan lagi Suluk Tajuk Menara, jangan lihat wajah vokalisnya, perasaan kabeh yang ini wis pol gantengnya. Dan jangan minta request yang tiba-tiba ya. Itu pasti ya nggak tahu, saya secara batinnya mereka memang belum sampai, meskipun secara teknik musikalitas sampai. Itu bisa Anda bandingkan misalkan dengan Lea itu berkasaan kaya ngopo kowe tetep ndomblong ya toh. Gus Chandra lu kaya ngopo ya tetep ndomblong, ora iso komentar. Saya kira ini soal batiniah dan soal fisik. Jadi kemerdekaan batiniah ini yang penting, termasuk yang akan membatasi ekspansi kemerdekaan batiniah seseorang kepada batiniah orang lain. Ini kalau di dalam kebudayaan Jawa luar biasa itu. Teposiliro itu masuknya dari batiniah, ya kan? Kalau di di keyakinan kita, termasuk ada contoh-contoh yang menarik dari riwayat sahabat-sahabat Kanjeng Nabi yang sing keras kabeh ditampa kabeh karo Kanjeng Nabi. Termasuk nang nggon apa tarekat itu ya saya ternyata rada cocok ning ngono kuwi. Apa Malamatiyah atau apa ya wis ngono kuwi, tapi ra ngerti iki apakah itu memang karakter ngono, rusak-rusakan ngono atau Lea kuwi mau. Termasuk Lea itu ternyata perjalanan spiritual, Gus. Kudu sinau awakmu. Lea itu dari pangleaan, proses. Jadi yo bener proses. Rampungnya kapan nek modar Lea kuwi?
Orang ngerti no, kalau pertanyaan kamu. Ya, jadi proses, ya proses, termasuk kehidupan dunia ini loncatan itu betul sekali. Raiso awake dhewe ngelek ngono kuwi ya. Raiso dunia kuwi materialistik, pragmatis raiso termasuk kuwi mau aku duit ki mau lho, yen urip golek duit ki mau lho. Wah, kowe iki jan lancang tenan kowe iki ya. Lancang yen urip golek wis ya ngono ya, satu usulku kowe tuku kemenak lho, kemana ya. Iki Kidung Kolosebo itu jadi lebih luar biasa kalau eneng kemanake ya. Atau mungkin tanganmu ya sing ora secara batiniah makom spiritual ngono ya. Engko nuthuk kemana ya tetep ora. Ini pesan untuk mereka. Artinya memang bunyi itu kadang-kadang masuk ke relung hati lebih dalam daripada fisik dan penglihatan ya. Saya kira itu kok jangan-jangan malah padune lho awake dhewe Gus. Yes, wis diirit-irit di manajemen dienggo tanggapan berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sebagai catatan akhir dari Suluk Tajuk Menara bahwa kami menggarisbawahi saudara kita bahwa hidup ini sebuah perjalanan, bangsa ini juga sebuah perjalanan, tentu di dalamnya ada intrik, ada harapan, ada capaian, dan di dalamnya juga ada munajat, ada kesatuan yang lahir dan ada kesatuan yang batin, ada kesalahan. Karena itu di dalam Al-Quran baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik dan Tuhan Maha Pengampun. Karena Tuhan juga tahu bahwa mengelola negara juga ada hal-hal yang perlu diampuni, ada side-side yang memang harus terjadi. Tetapi untuk semuanya sebagai catatan akhir kita pakai doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia kita bahagia, di akhirat kita bahagia, dan kita tidak masuk neraka. Terakhir, inilah lagu penutup sebagai wujud semangat kita untuk membangun bangsa dengan kesatuan spiritual dan material. Inilah ilir-ilir dari Suluk Tajuk Menara. Tandure woso milir ijo royo tak senggo temanten anyar bocah angon tenekno brimbing kuwi lunyu penekno kanggo mbaso tira kumitir bedah ning pinggir temana jlumatana kanggo sebo mangko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya sura ilir-ilir tandu
bedah ning pinggir temana crumatonga kanggo sepo mangko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya surah Bapak Ibu, para pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Demikian penampilan Sulu Tajuk Menara dari Kudus. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.